Di video ini gue cuma bakal bahas apa-apa yang ada di dalam filmnya ya. Jadi kayak penulisan, acting, visual, musik, dan lain-lain. Dan bakal gue bahas mulai dari apa yang gue suka beserta catatannya dan apa yang gue kurang suka beserta alasannya. Ya kurang lebih sama lah ya, kayak video-video bahasan dari habis nonton film lainnya yang literally cuma bahas filmnya aja tanpa ngebahas apa-apa yang ada di luar filmnya. Ya tau lah ya maksudnya apa. Nah, kali ini gua abis nonton film A Business Proposal, film adaptasi dari IP Korea yang webtoonnya itu judulnya The Office Blended dan drama Koreanya itu judulnya Business Proposal. Yang gak gua sangka-sangka romance di filmnya ini tuh berhasil bikin gua lumayan baper. Dan jujur aja gua cukup enjoy dan terhibur lah ya untuk nonton film ini. Walaupun sayangnya aspek romance yang gue suka tadi itu berasa di courting secara durasi. Langsung aja kita bahas lah ya. Untuk sinopsisnya, film ini nyeritain soal Sari yang diperanin sama Ariel Tatum, seorang food researcher di perusahaan bernama Bowo Food. Dia ini dimintain tolong dan dibayar sama sahabatnya yang namanya Yasmin yang diperanin sama Kathleen Halderman buat gantiin Yasmin di sebuah kencan buta dengan tujuan bikin ilfil pasangan kencannya. Nah, tanpa disangka-sangka, pasangan kencan butanya ini ternyata adalah Tama yang diperanin sama Abizar, CEO baru yang suka mencat-mencatin pegawai di perusahaan tempat Sari kerja yaitu Bowo Food. Nah, meski akhirnya ketahuan sama adiknya Tama, yaitu Satrio ya yang diperanin sama Ardhito Pramono, kalau si Sari ini cuma pura-pura jadi Yasmin, Sari tetap nutupin identitasnya dan ngenalin dirinya sebagai Gema yang berprofesi sebagai aktor. Tama pun akhirnya nawarin Gema buat berbisnis, yaitu dengan cara pura-pura jadi pacar ya demi nyenengin kakeknya Tama yang lagi sakit dengan bayaran yang fantastis sebagai bisnis proposalnya. Boom, title dropping. Oke, poin pertama yang gue suka dari film ini, kayak yang tadi gue bilang, itu adalah romansnya ya, yang lumayan sukses bikin gue baper. Kayak, ngerti gak sih? Gue tuh gak bisa ngontrol buat gak senyum-senyum gitu pas ngelihat beberapa adegan romantisnya. Nah, menurut gue ini tuh datangnya dari chemistry-nya yang lumayan bagus ya. Dan ini gak cuma terjadi pada first lead-nya yaitu Ariel dan Abizar ya, tapi juga Kathleen dan Ardhito Pramono. Mulai dari canggung-canggungnya, terus salah tingkahnya, terus gesture-gesture yang gak disengaja, dan lain-lain. Pokoknya romance-nya ini surprisingly gue suka. Meski ada catatan soal porsi yang bakal gue bahas di kekurangannya nanti. Nah, masuk ke poin selanjutnya ya, yang berhubungan banget sama chemistry tadi, yaitu acting. Kalau untuk Ariel Tatum, gue sama sekali gak ada komplain. Bahkan ya sejujurnya yang sering bikin gue banyak baper atau sering senyum-senyum sendiri ya adalah dia. Pokoknya dia perfect banget lah untuk menjadi Sari. Terus selanjutnya itu Abizar. Surprisingly auranya bisa lah nimbangin Ariel Tatum, dan secara penampilan juga cocok sih dia dikasih potongan jadi eksekutif muda yang tajir belitir gitu. Meski ya gue rasa karakternya Tama ini yang dia peranin ini jadi berasa lebih soft dan kurang tsundere kayak Temo yang ada di versi drakor. Dan kayaknya ini tuh masalahnya dari penulisannya sih, yang poinnya gak jauh beda sama catatan yang tadi gue bilang bakal gue bahas di kekurangan ini. Dan untuk Kathleen ya, wah dia lucu banget sih. Dan dia tuh cocok banget ya untuk meranin karakter Yasmin, yaitu adalah cewek tajir, baik, independen, tapi konyol banget. Pokoknya dia tuh karakter favorit gue lah di film ini. Dan yang terakhir itu ada Ardhito Pramono sebagai Satrio ya. Nyaris gak ada komplain juga sebenarnya, kecuali satu hal yaitu wardrobe atau baju dia di beberapa scene yang kan harusnya karakternya dia ini digambarin ganteng banget ya, nggak ada celahnya sama sekali gitu di drakor ya. Tapi wardrobe yang gue maksud tadi itu bikin badannya dia tuh nggak kelihatan fit, malah jadi jatuhnya apa ya, agak culun gitu. Aneh deh pokoknya. Dan poin terakhir yang gue suka adalah komedinya. Meski gue jujur aja nih, di sekitar 10-15 menit awal tuh sempet agak cringe dan gak masuk lah ya ke selera gue. Kayak misalnya pas keluarga Sari dikenalin lah, terus properti buku kencannya aneh banget, terus scene kencannya Yasmin sama Indra Birowo, perdebatannya Yasmin sama bapaknya, pokoknya sempet ngerasa garing dan aduh, gue kayaknya gak bakal suka deh.
Tapi nggak taunya nggak lama setelah itu komedinya jadi lumayan kena terus sih. Nggak selalu yang bikin ketawa ngakak kocak ya, tapi ada yang bikin senyum-senyum aja gitu. Ya pokoknya enjoyable dan menghibur sih buat gua. Nah sekarang gua mau masuk ke ngebahas kekurangan-kekurangan atau catatan-catatan yang gue bikin dari film ini ya. Yang pertama yang menurut gue penting banget dan pengaruhin banyak hal di film ini itu ada di penulisannya, yang kayak terlalu banyak mau masukin subplot ke dalam satu film. Berasa sih seperti dibuat oleh seorang yang beneran cinta sama webtoon atau drakornya, tapi aduh susah men. 12 episode dalam drakor tuh kalau dihitung-hitung 12 jam. Dan webtoonnya pun kalau gue gak salah risetnya itu 90-100an chapter. Nah, jadi karena subplotnya ini banyak, main plot atau plot utamanya yaitu kisah cintanya si Sari sama Tama tuh kerasa jadi banyak dikorbanin. Pertama, kerasa keburu-buru. Terus proses jatuh cintanya juga cepet banget anjir. Terus trauma hujannya juga kecepetan gitu buat berproses. Dan yang gue rasa ini juga sih yang pengaruhin karakternya Tama jadi kurang tsundere. Ya simpelnya karena kekurangan durasi buat ngasih ruang untuk karakternya si Tama ini buat ngalamin perkembangan karakter gitu. Jadi ya udah terasa disimplifikasi gitu, ditambah sepertinya aktornya juga tidak melakukan riset lebih lagi yang bisa memberi masukan gitu buat director atau penulisnya. Karena tsundere ini merupakan trup yang menurut gue sangat penting banget ya di karakternya Temu yang ada di Drakor. Jadi sayang kalau itu nggak berasa di film ini. Menurut gue di film ini tuh ada beberapa subplot yang bagi gue bisa dihilangin sih sebenarnya, dan jadinya kalau itu dihilangin bisa ngasih durasi lebih buat main plotnya, dimana ada perkembangan karakter, ada perkembangan story, ada perkembangan chemistry dan lain-lain. Kayak misalnya yang bisa dihilangin yaitu kisah masa kuliahnya si Sari yang lumayan menurut gue gak penting sih, ngambil banyak banget durasi. Terus juga ada soal larangan nikah di kantor, sampai ada demo-demo karyawan segala, itu juga gue rasa gak ngasih progres apa-apa ya ke karakter-karakter utamanya. Jadi ya mungkin subplot ini karena saking cintanya si penulis ini mungkin dipikirnya bakal menjadi fanservice buat fans drakornya, dan mungkin buat fans drakornya juga bakal suka gitu sama subplot ini. Tapi buat penonton drakornya itu jadi nggak terlalu meaningful karena ya nggak bisa dibahas lebih dalam atau digali lebih dalam lagi, sampai-sampai kita mikir tuh ini buat apa ya ada ini gitu, padahal nggak terlalu ngaruh. Lanjut ke kekurangan kedua, itu ada di production design menurut gue, yang kadang kayak nggak konsisten dan terkesan kurang serius ya. Ini kadang ya, jadi porsinya tuh nggak banyak. Kayak misalnya ruangan town hall yang agak aneh layoutnya, terus buku kencan yang tadi sempet gue sebutin itu kerasa nggak serius sama sekali. Dan lagi-lagi wardrobe-nya Satrio yang tadi udah gue jelasin ya. Ya selain itu oke semua sih, visualnya juga cerah gitu. Ada elemen-elemen playful, bunga-bunga, warna-warnanya juga menyala gitu, yang kesannya jadi bikin cheerful gitu, bikin mood enak lah buat nontonnya. Kekurangan terakhir yang juga lumayan ganggu buat gue ya, itu adalah soundtrack yang kayaknya banyak banget. Gue sempat ngelihat kredit title-nya itu kayak soundtrack ada 9 apa lebih ya. Jadi kayak hampir di setiap sequence tuh harus ada lagu, dan itu beda-beda semua temanya atau vibe-nya. Pokoknya nggak ada satu benang merah kesamaan tema gitu. Dan ini kesannya jadi kayak cuma buat tempelan atau ngeramein scene-nya aja gitu. Nggak ada makna gimana-gimana, yang biasanya tuh soundtrack itu kan dipakai buat ngamplifikasi emosi, lirik-liriknya tuh buat ngejelasin kondisi karakternya dan lain-lain. Tapi ya sayangnya ini lagu cuma kayak tempelan. Ya kurang lebih film ini cukup berhasil lah ya buat jadi film adaptasi yang lumayan proper. Pokoknya ada rasa manisnya, lucu, menghibur, dan yang paling penting tuh enjoyable. Ya ada kurang lebih, tapi kalau bisa dinikmatin ya udah itu yang gue rasain. Itu aja dari gue buat film A Business Proposal. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan share buat support habis nonton film. Dan kalau udah nonton jangan ragu ajak kita diskusi di kolom komentar. Jadi terima kasih udah nonton sampai sini. Gua Upi mohon pamit, sampai ketemu di video dari habis nonton film lainnya. Bye.